Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama kita mengkaji ilmu din, ilmu agama, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah. Karena di antara buah ilmu yang paling besar adalah ilmu yang menjadikan hati seseorang semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Allah memuji para ulama di dalam Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, Allah mengatakan tentang mereka ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka? Lihat di akhir ayatnya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang sebaik-baik makhluk, yaitu mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang menempati surga Aden, yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai, sementara mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Nikmat yang paling besar, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Untuk siapa nikmat tersebut? Surga tadi Allah siapkan bagi dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berikan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menghadirkan rasa takut. Bukan ilmu semakin sombong dirinya, bukan itu ilmu. Oke, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di antara hal yang paling utama yang harus kita perhatikan ketika kita mencari ilmu adalah diri kita. Bahwasanya niat dalam mencari ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan diri kita, kemudian untuk memperbaiki amalan kita. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Itu di antara salah satu dari sekian banyak anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lain, nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Orang-orang yang ada di dalam surga berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surah Al-A'raf. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kami ke dalam surga ini karena petunjuk dari Allah. Kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah, niscaya kami tidak akan mungkin menapakkan kedua telapak kaki di dalam surga. Nikmat yang lain,
Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk mencari ilmu, dengannya kita memperbaiki iman kita. Dengannya kita memperbaiki tata cara ibadah kita. Allah kasih nikmat yang lainnya, nikmat hidayah. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara surga dengan hidayah, menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, masih pada usul atau pokok yang berkaitan dengan di antara sebab-sebab keburukan adalah at-ta'akhur 'anil istijabati lillah war rasul. Kita masih akan melanjutkan kisah bagaimana para sahabat ketika mereka itu bersegera di dalam beramal. Para ulama kita ketika mereka berbicara tentang kiat-kiat istiqomah di dalam beragama atau di dalam beramal, mereka seringkali membawakan kisah-kisah, cerita. Karena dengan kisah orang-orang yang saleh akan menghadirkan di dalam hati kita ini kesungguhan untuk meniru gaya hidup mereka. Sebagaimana orang Arab mengatakan at-tashabbuh bil kirami karam. Mencontohi atau meniru orang-orang yang mulia adalah sebuah meniru orang-orang yang mulia adalah sebuah kemuliaan. Kita masuk pada kisah yang disebutkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Ja'al fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu." Datang orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajatil ula." Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya itu. Telah pergi orang-orang kaya itu dengan derajat yang tinggi. Di sini orang-orang miskin bukan mengadu kepada Rasulullah karena kemiskinan mereka, bukan, tapi lihat akhir dari bagaimana komentar Syekh Sa'id di sini tentang sikap dan sifat mereka yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Mereka ini mendapatkan kemuliaan yang tinggi disebabkan karena harta yang mereka punya, kata orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Wa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat, wahai Rasulullah. Mereka juga puasa sebagaimana kami juga puasa. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha. Akan tetapi mereka memiliki keutamaan yang lain yang tidak kami miliki, wahai Rasulullah. Apa itu? Yaitu harta yang dengannya mereka naik haji. Wa ya'tamiruna biha, dengan harta tersebut mereka bisa berumrah. Wa yujahidun, dengan harta pula mereka bisa berjihad. Wa yatasaddaqun, dengan harta juga mereka bersedekah. Ya. Ini perhatikan, harta yang barokah, yaitu harta yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yahujjun, ya'tamirun, yujahidun, wa yatasaddaqun. Digunakan untuk pergi haji, digunakan untuk berumrah, digunakan untuk berjihad di jalan Allah, digunakan juga untuk bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka sebuah ucapan yang dengannya mereka berbahagia, yaitu amalan yang dapat menyaingi keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Beliau mengatakan, "Ala uhaddithukum
In akhadtum adraktum man sabaqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku, perkara yang apabila kalian melakukan atau mengamalkan perkara ini, maka kalian akan mampu menyaingi orang-orang itu. Walam yudrikukum ahadun ba'dakum, dan tidak ada satupun orang yang mampu menyaingi amalan kalian. Wa kuntum khairu man antum baina dhahrani, dan kalian termasuk orang-orang yang paling baik di tengah-tengah manusia. Illa min amalin mithluhu, melainkan amalan semisal dengan mereka. Artinya apa? Seseorang akan mampu menyaingi orang yang memiliki harta yang banyak itu dengan haji, umrah, sedekah, jihad. Tapi ada amalan yang lain, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk yang lain. Yang pertama, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Subhanallah. Ini amalan yang besar. Terlihat enteng, tapi keutamaannya begitu tinggi dan mulia. Kalian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali setiap selesai dari salat fardu, maka kalian dapat menyaingi orang-orang kaya itu di dalam beramal dengan hartanya. Ini Pak, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap 100 kali. Lalu apa perkataan Syekh di sini? Madza kana yuridu haula'il fuqara? Di dalam hadis ini, apa sih yang diinginkan oleh orang-orang fakir itu? Hal kanu yuriduna al-musawati fi umurid dunya? Apakah mereka menginginkan persamaan dalam urusan dunia, dalam urusan harta? La. Tapi mereka memikirkan sesuatu yang lebih jauh dari kekayaan dunia, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba yang beriman di dalam surganya. Beginilah cara berfikirnya orang-orang yang paham, ikhwati fillah. Orang-orang yang paham tentang kehidupan dunia ini, begitu cara dia berfikir. Bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, apabila semakin melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah azab yang disegerakan oleh Allah. Apalah arti dari sebuah kemewahan dan kekayaan? Apalah arti dari sebuah kenikmatan yang dengan kenikmatan ini justru melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena sebaik-baik nikmat adalah nikmat yang digunakan agar seorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sesungguhnya, itu kekayaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui tentang urusan dunia ini, tentang bagaimana supaya bisa terbang ke bulan, bagaimana supaya membuat matahari tanpa ada matahari yang sebenarnya, bagaimana caranya menciptakan teknologi canggih. Hanya itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak ada di dalam hati dan pikiran memikirkan tentang urusan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui tentang urusan dunia, tapi tentang urusan agama dan akhirat mereka itu lalai. Berarti di sini ada isyarat, ikhwati fillah. Ya, ada isyarat. Hanya orang-orang yang memperhatikan din, hanya orang-orang yang memperhatikan agama dan urusan akhiratnya, mereka lah orang-orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat ini, kaum muhajirin ini. Yang ada di pikiran mereka adalah kaifa yasbikuna ahlad duthuri ilal akhirah. Bagaimana supaya mereka ini bisa menyaingi orang-orang kaya dalam urusan akhirat, Karena mereka sangat paham. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala
Beliau mengatakan di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, "Inna lillahi ibadan futana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia karena mereka takut tertimpa fitnah dunia. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka mengetahui bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amal soleh itu sebagai, mereka menjadikan fitnah dunia ini sebagai lujjah, yaitu gelombang-gelombang lautan. Dan mereka menjadikan amal soleh sebagai safinah, perahu keselamatan. Inilah safinatun najah yang sesungguhnya, yaitu manakala seseorang memilih amal solehnya yang dapat mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hamba-hamba yang cerdas. Tidak boleh seorang itu tertipu dengan gaya hidupnya orang barat, dengan gaya hidupnya orang kafir. Tidak boleh orang-orang beriman itu tertipu. Dan banyak sekali celaan yang datang di dalam Al-Quran tentang larangan tertipu dengan kehidupan gaya hidup orang-orang kafir. Karena memang dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Mereka sudah habiskan seluruh kenikmatan surganya di dunia, dan surga yang sesungguhnya di akhirat mereka tidak akan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina." Sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan mereka sombong di hadapan ayat-ayat kami. Artinya mereka tidak mau beriman terhadap ayat Allah, tidak mau tunduk dengan perintah Allah, tidak mau beriman kepada risalahnya Rasulullah. Ketika mereka mati, malakul maut mencabut nyawanya, kemudian datang malaikat azab mengangkat rohnya ke langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Aduhai, rohnya siapa yang sungguh bau ini? Itu kata penduduk langit, kata para malaikat. Rohnya siapa ini begitu buruk dan jijik baunya? Maka dikatakan fulan bin fulan, yaitu mereka yang kafir, mereka yang ingkar, mereka yang sombong di hadapan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka itu sama sekali tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Cari ya. Antum cari onta yang asli atau miniatur onta, cari kalau dia bisa masuk lubang jarum, antum cari. Kalau dia sudah bisa masuk, maka akan masuk surga orang-orang kafir itu. Berarti selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Itu dia kisah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kemudian yang selanjutnya, kisah yang lain yang disebutkan oleh Abu Talhah radhiyallahu taala an. Dikisahkan bahwasanya Abu Talhah ini ya, la yasumu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajlil ghazwi. Di masa hidupnya Rasulullah, Abu Talhah ini tidak memperbanyak ibadah puasa. Kenapa? Artinya bukan ibadah puasa wajib ya, tapi puasa yang sifatnya sunnah. Karena sibuknya beliau mengikuti pertempuran dan peperangan. Lalu setelah Nabi SAW meninggal dunia, dikatakan bahwasanya Abu Talhah ini tidak pernah meninggalkan kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Subhanallah. Abu Talha meninggalkan puasa di masa Rasulullah karena sibuk berperang. Tapi setelah kemenangan kaum muslimin, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekah, engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad manusia ke dalam agama Islam. Berarti ini menunjukkan bahwa Islam itu tersebar di Jazirah Arab. Tersebar di Jazirah Arab. Itu bukti yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka Abu Talha radhiyallahu taala an memperbanyak puasa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak lagi banyak terjadi peperangan. Kecuali perang apa, Pak? Perang melawan orang-orang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yaitu perang Yamamah. Ya. Perang Yamamah. Banyak orang setelah meninggalnya Rasulullah, banyak orang yang murtad. Yani mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi tapi tidak merasuki jiwa daripada syahadat tersebut. Hanya diucapkan dengan lisan. Hanya mereka kembali murtad. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat. Maka Abu Bakar pun memerangi mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Kemudian mungkin malam ini kita akan memperbanyak membaca kisah-kisahnya para sahabat. Ya. Semoga ada manfaatnya. Yang selanjutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah pertanyaan yang besar. Yang mana isi dari pertanyaan dan jawaban ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Islam. Jawaban yang dinanti oleh kaum mukminin yang mengaku cinta kepada para sahabat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana engkau akan berkata tentang suatu kaum yang mencintai kaum yang lain, tapi mereka tidak bertemu dengan orang yang dia cinta, tidak pula sanggup untuk melakukan amalan sebagai amalan orang-orang yang dia cinta. Billah, kita berpisah dengan Rasulullah dan para sahabat kurang lebih 1400 tahun lebih. Ada banyak orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah. Ada pula orang yang mengatakan bahwasanya dia cinta kepada para sahabat. Tapi lihatlah bagaimana amalan sahabat dengan amalan kita di zaman ini. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku 3 kali disebut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda min ahadihim wala nasifahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mampu menyaingi pahalanya para sahabat meskipun mereka bersedekah dengan 1 mud. Tapi orang yang beriman yang datang belakangan ini mengatakan cinta kepada para sahabat, meskipun mereka tidak mampu beramal seperti amalnya para sahabat. Mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi tidak sanggup melakukan amalan sebagaimana amalan Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan, menjawab dengan sebuah kalimat yang menjadikan Abu Musa al-Asy'ari berbahagia. Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta pada hari kiamat. Yang cinta artis Korea, maka akan dikumpulkan bersama artis Korea. Hati-hati. Yang cinta sama artis India akan dikumpulkan bersama artis India. Yang cinta sama nonton bola sampai lupa sholat akan dikumpulkan bersama mereka para pemain bola. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Maka yang cinta kepada Rasulullah dan para sahabat, yang mencintai sunnah Nabi SAW, berusaha untuk meniru gaya hidupnya para sahabat, maka mereka inilah orang-orang yang diharapkan bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat nanti di dalam surga. Subhanallah. Ini sebuah cita-cita orang-orang yang beriman. Ketika kita mengatakan sebagaimana yang Allah sifati dalam surah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila betul kalian itu cinta kepadaku, maka ikuti sunnahku. Bila betul kalian itu cinta kepada Allah, ikuti sunnahku. Seperti itu. Jadi pengakuan cinta kepada Allah tidak hanya sebatas pengakuan lisan, tapi dalam prakteknya justru semakin jauh dari sunnah Rasulullah. Bukan itu cinta. Bukan ungkapan cinta engkau berselawat kepada Rasulullah ribuan kali dengan selawat yang dibikin-bikin. Bukan itu cinta. Ya. Tapi seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, dia harus mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta nanti di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat, ya. Cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena hanya ini yang akan bisa menyelamatkan seseorang. Apalagi kita hidup di zaman ini, ikhwati fillah. Ada banyak orang yang membikin sholawat, ada banyak orang yang membikin cara beramal sebagai bentuk ekspresi dia katanya cinta kepada Rasulullah. Tapi pada hakikatnya cinta siapa yang dia dapatkan? Tidak ada. Ya. Selanjutnya, kisah tabi'in. Disebutkan bahwasanya Sa'id ibn Musayyab, seorang ulama tabi'in, rahimahullah, lihat bagaimana kebiasaan beliau. Annahu lam tafuthu takbiratul ihram wa ma nazara ila qafa rajulin fi sholati 50 sanatan. Bahwasanya Sa'id ibn Musayyab tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam dan tidak pernah melihat tengkuknya makmum selama 50 tahun. Tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Artinya selalu sholat berjamaah. Dan tidak pernah melihat tengkuknya makmum. Artinya berada di shaf yang pertama. Selama berapa tahun, Pak? Khamsina sanah, 50 tahun. Subhanallah. Kita 5 kali dalam sehari biasanya tetap lihat, tetap masbuk, ya, sering masbuk. Itu kita, Pak, cara amalnya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kepada kita ini motivasi di dalam beramal, ya. Semangat dengan melihat bagaimana cara ibadahnya orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita. Luar biasa, motivasi mereka besar. Karena apalah yang akan diharapkan dari sebuah kemenangan dari orang-orang yang mengabaikan sholat. Sementara muadzin mengatakan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, berarti orang yang meninggalkan sholat itu jauh dari kemenangan. Hanya orang-orang sholat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang sholat.
Karena Nabi mengatakan as-salatu imaduddin wa amuduhu as-salah. Salat ini tiang agama, ikhwati fillah. Taib. Kisah yang selanjutnya. Bagaimana bersegeranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Al-mubadarah bil a'mal, yaitu memberikan sebuah keyakinan kepada kaum muslimin. Ketika terjadi sebuah fitnah, kita tidak boleh diam, saudaraku yang dirahmati Allah. Tidak boleh diam. Dan yang berbicara yang paling layak siapa? Kasih kesempatan ulama, biar mereka yang menjelaskan. Kalau kita merasa diri kita belum punya ilmu, jangan dulu bicara. Biar orang-orang yang paham agama yang berbicara. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika meninggalnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan di sini haitsu tsabbatan nas, ketika beliau memberikan keyakinan kepada manusia, langsung beliau sendiri yang bergerak. Hina qama Umar radhiyallahu anhu yaqul, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika wafatnya Rasulullah, kalau Rasulullah dia berdiri sambil bersumpah, demi Allah Muhammad tidaklah meninggal dunia. Sampai segitu cintanya para sahabat itu kepada pribadi Rasulullah. Saking cintanya seperti itu. Sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah. Faja'ahu Abu Bakar. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fakashafa an Rasulillah faqabbalahu. Ini posisi Rasulullah. Ditutup dengan kain kafan. Singkap wajahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diciumnya kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, Pak, ya. Tidak diusahakan untuk tidak ditinggalkan. Ketika ada saudara kita sesama laki-laki yang meninggal dunia, ketika dipersiapkan mayatnya untuk disolatkan, coba antum berikan waktu sedikit untuk engkau kecup keningnya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disingkapkan wajahnya, kemudian dikecup keningnya. Ini sebagai tanda kasih sayang kita kepada sama kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita. Demi ayahku dan ibuku, sungguh engkau telah baik dalam kehidupanmu maupun setelah kematianmu. Artinya Rasulullah ini selalu baik dalam hidupnya maupun setelah wafatnya, selalu mendapatkan kebaikan. Walladzi nafsi biyadih, dan Abu Bakar bersumpah di hadapan jenazahnya Rasulullah, la yudhiquka Allahu al-mautataini abadan thumma kharaja. Demi Allah, Allah tidak akan menyiksamu dengan 2 kali kematian selama hidupmu. Kemudian setelah itu Abu Bakar keluar. Ya. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umar. Ketika Abu Bakar bicara, dia duduk. Fahamidallaha Abu Bakrin wa athna alaihi. Maka Abu Bakar pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup, tidak akan mati. Ini artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak untuk disembah. Karena yang layak apa, ikhwati fillah? Allah Subhanahu wa taala. Maka tercelalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Rasulullah,
yang bertawassul dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan penyembelihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahi antum pergi umrah atau haji, akan ada di balik jeruji ini pagar kuburan Rasulullah itu ada orang melempar kertas. Enggak tahu isinya apa di kertas itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua dilarang, ikhwati fillah. Orang-orang yang menyembah Nabi sallallahu di atas Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ini merupakan sebuah kemungkaran yang besar. Nabi mengatakan la tattakhidhu qabri 'ida atau la tattakhidhu qabri wathana ibad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Kemudian membikin solawat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat burda, selawat apa lagi, Pak? Ya. Iya, selawat naria, selawat badar. Kemudian yang biasa dilakukan ibu-ibu itu malam Jumat apa namanya itu, Pak? Enggak, bukan. Asrafal anam gitu kan. Ada dalilnya. Bahkan isi daripada zikir dan selawat ini berisi tentang pengkultusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini haram. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membacakan satu ayat. Innaka mayyitun wa innahum, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi mayat. Sebagaimana manusia yang lain juga akan mati, sama. Semua kita pasti akan mati. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu baru sadar, ternyata benar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ini merupakan sebuah perkara yang hak, yang harus dipercayai oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana kesungguhan atau bersegeranya Al-Barra bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini seorang sahabat yang mulia. Dikisahkan bahwasanya ketika memerangi orang-orang murtad pada perang Yamamah, ini terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Lamma ra'a Al-Barra tahassunuhum biha wa imtaruhum al-muslimina bin nibal. Orang-orang murtad tadi yang di dalam benteng itu mereka menyelamatkan dirinya, melindungi diri mereka. Kemudian dari balik benteng itu mereka memanahi kaum muslimin dengan anak panah yang begitu banyak. Ba'da istishhadi Abi Dujana radhiyallahu anhu. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, yaitu beliau melemparkan dirinya ke dalam benteng supaya apa? Untuk membukakan gerbang benteng tersebut agar bagaimana supaya kaum muslimin bisa masuk ke dalam benteng. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya bolehnya seseorang dia menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin yang banyak. Dan dalil ini pula yang dipakai oleh orang-orang Khawarij yang membolehkan bom bunuh diri. Inilah dalil yang mereka pakai. Ya. Coba antum pikir, Pak. Ketika terjadi bom itu, yang meninggal siapa? Apakah orang kafir? Apakah tentara Amerika yang menyerang negeri mereka? Ternyata meninggal orang-orang Islam. Lalu apakah dengan cara seperti ini dibenarkan? Wallahi tidak. Ini sahabat ini Abu Dujana dan sahabat Al-Barra bin Malik benar-benar tahu akan ada maslahat yang besar. Bayangkan setelah terjadi ledakan bom gedung WTC September ya.
yang terjadi di ini pasti orang-orang Islam. Orang-orang kafir itu menyimpulkan begitu. Karena tidak ada yang memusuhi orang kafir ya kecuali orang Islam. Seperti itu kesimpulan mereka. Akhirnya dikatakanlah bahwasanya Islam ini radikal, Islam ini tukang bunuh dan seterusnya. Dan berefek ini sampai kepada seluruh kaum muslimin, yang punya kerjaan maupun yang tidak punya kerjaan. Maksudnya adalah mereka yang punya kerjaan yang membom itu. Padahal sebenarnya fitnah semuanya, ikhwati fillah, fitnah. Dan sasarannya agama kita yang mulia. Padahal di dalam Islam sudah dijelaskan mana kafir dhimmi, mana kafir muahad, mana kafir harbi. Itu dijelaskan. Mana orang kafir yang layak untuk diperangi, mana orang kafir yang mendapatkan muahad, ini janji, mana orang kafir yang mendapatkan ini azimmi, yaitu perlindungan, mana orang kafir yang layak untuk diperangi. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka itu hanyalah fitnah. Adapun hal ini seandainya orang Islam, ada oknum dari umat Islam ini yang melakukan itu, maka ini fitnah untuk siapa? Untuk kaum muslimin seluruhnya. Hanya orang-orang untuk mengadakan pengajian, oh hati-hati majelis ilmu bahaya. Oh hati-hati anak muda kalau belajar agama, oh radikal. Oh hati-hati wanita kalau udah pakai cadar, oh bahaya. Seperti itu. Hanya tertanam permusuhan di dalam hati mereka. Gara-gara apa? Gara-gara ini semangat yang tidak didorong oleh ilmu yang benar. Semangat tapi tidak diluruskan dengan ilmu yang benar. Ada para ulama, kenapa tidak tanya kepada para ulama? Ada orang yang berilmu, kenapa tidak tanya kepada orang yang berilmu? Jangan hanya semangat kita ikhwati fillah. Orang yang melakukan ini agama tanpa dasar ilmu hanya disertai semangat, maka kerusakannya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Baik, kita kembali kepada kisah. Apa yang dilakukan oleh Al-Bara' bin Malik? Tabati an yad'uhu ala tursin. Beliau ini meminta kepada para sahabat itu untuk meletakkan beliau di atas ketapel raksasa itu, apa namanya itu yang disimpan batu besar kemudian ditarik. Iya, ketapel raksasa disuruh simpan di situ. Tsumma yarfa'uhu birramah. Kemudian supaya mereka ini mengangkat agar dilemparkan supaya masuk ke dalam benteng musuh. Tsumma yakdhifuhu ilal hadiqah qariban min babiha fa imma in yastashhida aw yaftahu lahum fa fa'alu. Akhirnya dilakukanlah apa yang diminta oleh sahabat Al-Bara'. Ternyata benar. Dilemparlah beliau ke dalam benteng tersebut dan alhamdulillah biidznillah ternyata jatuhnya tepat di hadapan pintu. Kemudian beliau membuka pintu tersebut dan kaum muslimin menyerang orang-orang murtad tadi. Ini baru benar. Pengambilan dalil itu enggak boleh serampangan. Tanya para ulama. Oh ini maslahatnya besar. Iya maslahatnya buat siapa? Mungkin buat kelompok antum. Itu kan. Bukan untuk seluruh kaum muslimin. Baik. Kita lanjutkan. Kisah yang disampaikan atau diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ghaba ammi Anas bin Nadhr." Ini terjadi ketika perang Uhud. Ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah, "Gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Anas bin Nadhr ini adalah paman dari Anas bin Malik. Anas bin Nadhr itu adalah paman dari Anas bin Malik. Bahwasanya Anas bin Nadhr ini tidak ikut serta dalam perang pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Apa perang pertama dalam Islam, Pak? Perang Badar Al-Kubra. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak hadir pada peperangan pertama ketika engkau melawan orang-orang musyrikin. Namun pada hari ini aku hadir."
Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau pun maju pada pertempuran tersebut dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Faqal. Lalu Anas bin Nadhr mengatakan, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbin Nadhr inni ajidu rihaha min duni Uhud." Surga, demi Allah Tuhannya Nadhr, ada saya mencium harumnya surga di belakang ini bukit Uhud. Ini sahabat Anas bin Nadhr mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, surga saya mencium baunya demi Allah berada di belakang bukit Uhud. Kemudian apa yang terjadi? Bertempurlah ini Anas bin Nadhr ini. Kemudian wafat beliau. Berkata Anas bin Malik, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf." Maka kami menemukan yang ada di dalam tubuhnya ada lebih dari 80 tebasan pedang, atau tusukan tombak, atau tusukan anak panah. Tidak ada yang mengenalnya kecuali saudari wanitanya yang hanya mengenalnya dari rahangnya. Bagaimana motivasinya para sahabat ketika mereka dipanggil untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini belum dipanggil untuk berjihad, ikhwati fillah. Kita hanya dipanggil untuk sholat, kita hanya dipanggil untuk mengeluarkan sedekah, kita hanya dipanggil untuk membantu kaum muslimin yang tertindas dan yang lainnya. Belum diperintahkan untuk berjihad. Tapi sedemikian pun kita masih lemah, ikhwati fillah. Masih payah kita. Ini mereka menjadikan nyawanya sebagai taruhan. Ia mengalir bukan hanya air mata, tapi darah yang mengalir dari tubuh mereka. Mereka rela untuk mengganti nyawa mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sahabat ini, maka Anas bin Malik mengatakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman ini ada laki-laki yang benar-benar membuktikan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar membuktikan janjinya kalau dia adalah orang yang beriman. Demikian karakter orang-orang yang beriman. Tidak ada at-ta'khur di dalam jiwa mereka, menunda-nunda. Dan di antara penyakit penuntut ilmu, ikhwati fillah, at-taswif, yaitu menunda-nunda, nanti seperti ini. Penyakit ini dalam beramal. Ketika kita dibangunkan oleh Allah di jam 2 malam, itu sebenarnya isyarat dari Allah supaya kita itu qiyamul lail, isyarat dari Allah. Tapi kita katakan, masih panjang ini, azan subuh masih 2-3 jam. Akhirnya ngantuk, tidur lagi, enggak jadi sholat. Setiap hari begitu. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk anak pribadi dan antum semua. Ini motivasi bagi kita semua. Melihat cara para sahabat ini di dalam mengamalkan agama ini, subhanallah, luar biasa. Karena mereka pandang ini bukan dunia ini yang mereka lihat, tapi yang mereka lihat apa yang ada di balik layar dunia ini. Ya. Dunia ini, ikhwati fillah, sama seperti sebuah acara disetting. Kamu jadi ini, aktornya kamu jadi ini, cara memeragakannya seperti ini. Hanya seperti ini dunia. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiada kehidupan dunia ini melainkan sesuatu yang menipu. Ini ikhwati fillah, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan keistiqomahan di dalam hati kita agar senantiasa berada di atas kebaikan dan kebenaran sampai kematian kita. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan kita kaitan dengan tahdhirul bashar min usulis syarr, yaitu poin yang selanjutnya insyaallah taala. Dan sebenarnya kita belum masuk pada cara bagaimana supaya seseorang itu tidak berlamban-lamban ya di dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah kita akan sampaikan pekan depan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.